presiden kita, Pak Prabowo. Yang ternyata beliau ini, kalau Pak Jokowi, mantan presiden kita, itu dulu adalah petugas partai. Nah, kalau Pak Prabowo, saya melihat, ini beliau adalah petugasnya Jokowi. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Informasi, ketemu lagi kita. Setelah lebih dari 1 bulan saya nggak ngonten, karena lagi hibernasi. Ya, mungkin ada sedikit kontemplasi yang harus saya lakukan. Dan sekarang, menjelang bulan Ramadan ini, kita mulai ketemu lagi, berjumpa lagi untuk membahas isu-isu sosial politik yang semakin hari semakin hangat untuk diperbincangkan. Dan info kali ini datangnya dari presiden kita, Pak Prabowo. Yang ternyata beliau ini, kalau Pak Jokowi, mantan presiden kita, itu dulu adalah petugas partai. Nah, kalau Pak Prabowo, saya melihat, ini beliau adalah petugasnya Jokowi. Nah, kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena kalau kita melihat dalam beberapa pekan belakangan ini, terlihat sekali bagaimana seorang Presiden Prabowo itu seperti seolah-olah mengeluh-elukan, seperti seolah-olah mengagung-agungkan sosok mantan Presiden Jokowi. Salah satunya seperti video yang berikut ini. Kita simak dulu. Saya, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, itu tadi kan video hari Senin yang lalu ketika Presiden Prabowo kemudian melaunching atau meresmikan Danantara. Nah, di kanan kirinya itu adalah pengawas Danantara itu sendiri. Yang di sebelah kanan adalah mantan Presiden ke-6, Pak SBY, lalu di sebelah kiri adalah mantan Presiden ke-7, Pak Jokowi. Nah, yang membedakan adalah, seperti di video tadi dan sudah saya ulang, adalah ketika bersalaman dengan Pak Jokowi dan juga Pak SBY. Ketika bersalaman dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo ini tampak menundukkan kepala, kemudian seolah sendiko dawuh begitu kalau orang Jawa bilang. Tapi ketika bersalaman dengan Pak SBY, dia terlihat seperti tegas, kemudian menatap ke depan dengan tatapan mata yang sama-sama setara, meskipun tingginya nggak sama. Mungkin karena mereka ini, beliau berdua adalah mantan TNI, mantan jenderal. Nah, sekarang dengan Pak Jokowi yang orang sipil, kemudian kalau kita melihat dari segi usia, Pak Prabowo ini lebih tua daripada Pak Jokowi. Lalu kemudian dari segi pengalaman politik itu jauh lebih mentereng Pak Prabowo daripada Pak Jokowi, meskipun Pak Jokowi sudah pernah menjabat sebagai wali kota, kemudian pernah menjabat sebagai gubernur dan presiden 2 periode. Tapi kalau malang melintang di dunia politik, saya yakin Pak Prabowo lebih punya banyak sekali pengalaman. Ingat, dulu ketika Pak Jokowi maju menjadi gubernur di Jakarta bersama dengan Ahok di tahun 2012, yang mengusungkan Pak Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra. Nah, sekarang, lah kok kebalik? Pak Prabowo terlihat seolah tunduk, kemudian sendiko dawuh di hadapan Pak Jokowi. Ada apa? Kenapa? Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Kalau kita melihat dulu, ketika Pak Jokowi baru saja dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2014, Pak Jokowi sempat tertangkap kamera mencium tangan Ibu Megawati ketika hari ulang tahun PDI Perjuangan pada waktu itu. Nah, disitulah kemudian
muncul istilah petugas partai yang memang disampaikan oleh Ibu Megawati, lalu kemudian masyarakat ini menganggap, apalagi para pembenci Pak Jokowi pada waktu itu, menganggap bahwa Pak Jokowi adalah boneka partai, boneka Megawati pada waktu itu. Karena Pak Jokowi cium tangan kepada Bu Megawati. Para pembenci, kemudian oposan menggoreng ini semua, mengatakan bahwa Jokowi adalah petugas partai, Jokowi adalah boneka Megawati, kemudian ada di bawah kendali Megawati. Kalau bagi saya pada waktu itu memang itu wajar dilakukan, meskipun nggak harus seperti itu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi pada waktu itu cukup wajar karena Pak Jokowi adalah kader dari PDI Perjuangan, kemudian dia diusung oleh PDI Perjuangan untuk maju menjadi presiden dan dimenangkan oleh mesin-mesin parpol dari PDI Perjuangan pada waktu itu. Kemudian bagaimana Ibu Megawati sempat berdebat atau sempat berantem dengan almarhum suaminya dulu, Pak Taufik Kemas, tentang Pak Jokowi ini. Ya wajar kalau misalkan itu wujud rasa terima kasih Pak Jokowi pada Bu Megawati pada waktu itu. Tapi kalau sekarang Pak Prabowo seolah kemudian tunduk dan kemudian seperti sendiko dawuh kepada Pak Jokowi. Nah, kapasitasnya Pak Jokowi ini sebagai apa? Mungkin sekarang kita melihat Pak Prabowo merasa bahwa dia dimenangkan oleh Pak Jokowi dengan berbagai cara di Pilpres 2024 tahun lalu. Ketika kemudian semua digerakkan oleh Presiden Jokowi pada waktu itu. Instrumen negara dikerahkan dari institusi Polri, lalu kemudian dari kepala daerah yang sebagian besar, sekitar 80 atau 90% itu adalah PJ, di mana PJ ini tunduk sekali dengan Presiden kita, dengan Pak Jokowi pada waktu itu. Itu yang kemudian digerakkan semuanya, yang pada akhirnya sampai ke bawah, sampai ke akar rumput, dan itu yang kemudian memenangkan Pak Prabowo menjadi presiden di 2024. Dan jangan lupa di sana ada Gibran yang juga anak dari Pak Jokowi yang dititipkan kepada Pak Prabowo. Jadi kalau sekarang melihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu sebagai bentuk rasa tunduk, kemudian rasa terima kasih kepada Pak Jokowi yang telah memenangkan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Nah, kemudian ini kan juga terjadi ketika di ulang tahun Partai Gerindra beberapa waktu yang lalu. Kan Pak Prabowo ketika pidato, dia mengatakan hidup Jokowi, hidup Jokowi. Dan itu kemudian disambut oleh seluruh kader Partai Gerindra. Coba kalau kita melihat, masa iya seorang presiden bisa berlaku seperti itu kepada mantan presiden yang sekarang tidak menjabat apa-apa dan nggak punya partai? Mana bisa seperti itu? Sementara Pak Prabowo adalah seorang presiden, kemudian beliau adalah ketua umum Partai Gerindra, tapi bisa setunduk itu dengan Pak Jokowi. Ada apa? Ingat Pak Prabowo, Anda ini adalah presiden. Sekarang di media sosial banyak sekali masyarakat Indonesia ini kemudian yang menghujat Pak Prabowo, presiden kita. Dianggap bahwa nggak pantas seorang presiden kemudian setunduk itu kepada mantan presiden. Pak Prabowo lebih tua. Iya, jelas. Dia lebih tua daripada Pak Jokowi. Kemudian dia adalah ketua umum partai. Dan yang lebih esensial lagi, Pak Prabowo adalah presiden kita saat ini. Tanpa kita kemudian melihat bagaimana cara mereka memenangkan dan lain sebagainya, kita tidak bisa menampik itu bahwa Prabowo adalah presiden kita saat ini. Tapi bagaimana dia setunduk itu dengan Pak Jokowi, itu yang terjadi sekarang. Ingat bahwa Nabi Musa saja, kalau kita mengibaratkan Nabi Musa saja, ketika dia itu mulai kecil dibesarkan oleh Fir'aun sampai dengan besar, dia nggak pernah tuh bilang, hidup Fir'aun, nggak ada. Tapi Pak Prabowo bisa melakukan itu. Bayangkan dia lebih tua, lebih senior, ketua partai, presiden, bisa melakukan itu. Kalau saya melihat hal itu hanya bisa dilakukan hanya oleh seorang Bahlil Lahadalia. Dia ketua partai, kemudian dia lebih tua, tapi dia bisa cium tangan kepada Gibran. Masa iya sih Pak Prabowo sekarang mau disamakan dengan Bahlil? Ya jangan dong, Pak Prabowo ini kan seorang presiden, sementara Bahlil hanyalah pembantu presiden. Meskipun sama-sama ketua umum partai. Tapi itu yang terjadi sekarang. Nah,
kalau kita melihat sekarang apa yang terjadi di Indonesia ini, itu yang kemudian menunjukkan bahwa masyarakat kita, mahasiswa kita sekarang juga beberapa waktu yang lalu menggelorakan Indonesia gelap, ya salah satunya adalah seperti ini. Ketika seorang presiden kemudian tunduk kepada seorang mantan presiden. Dan kalau kita melihat, balik lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Pak Jokowi dulu adalah seorang petugas partai yang kemudian tunduk kepada Ibu Megawati sampai cium tangan, tapi pada akhirnya menjelang akhir periode Presiden Jokowi di periode kedua, itu kan kemudian Pak Jokowi berkhianat kepada Ibu Megawati. Mulai ketika usulan untuk 3 periode kemudian tidak disetujui oleh Ibu Megawati, lalu kemudian usulan perpanjangan masa jabatan Presiden juga tidak disetujui, disitulah ketika ambisi berkuasa ini kemudian sangat memuncak, berbagai macam cara dilakukan bagaimana supaya tetap bisa berkuasa, salah satunya adalah dengan menyandingkan anaknya dengan Presiden Prabowo. Dan sekarang kita lihat semuanya, bahwa apa yang terjadi ini sama saja ketika presidennya adalah Prabowo Subianto, sama saja dengan Jokowi 3 periode. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo pada hari ini, itu yang terjadi. Dan ingat, ketika pada waktu itu Pak Jokowi yang dibesarkan oleh PDI Perjuangan, mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta, Presiden 2 periode, dan pada akhirnya beliau berkhianat kepada PDI Perjuangan, berkhianat kepada Ibu Megawati, dan yang paling fatalnya adalah berkhianat kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan ingat, sejarah itu pasti akan berulang. Ketika Pak Prabowo sekarang tunduk kepada Pak Jokowi, seolah-olah dia ini merasa berhutang budi karena dimenangkan di Pilpres 2024. Ingat, nanti sejarah itu juga akan berulang. Kita tinggal tunggu saja kapan waktunya Pak Prabowo juga akan berkhianat kepada Pak Jokowi. Kita tunggu saja. Sambil tunggu, kita minum kopinya sama-sama. Mumpung belum bulan puasa. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Petugas berkelanjutan.